everyone, kembali lagi di video kami. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu SKL. Tapi pertama-tama perkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Pensifalmi Bersitepuh. Saya Pramika Sinaga. Saya Kristia Purba. Jangan lupa disaksikan sampai akhir. Ayo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu SKL atau sifat koligatif larutan. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui itu apa itu larutan sama non elektrolit dan elektrolit. Nah, larutan itu adalah campuran homogen antara zat terlarut dengan pelarut. Nah, ini adalah pengertian dari larutan. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa itu larutan elektrolit. Larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kencing aku. Nah, jadi larutan elektrolit kuat ini memiliki banyak ion, teman-teman. Dan larutan elektrolit lemah ini tidak memiliki banyak ion atau sedikit. Yang dimana sehingga larutan elektrolit kuat ini terionisasi sempurna dan larutan elektrolit lemah ini terionisasi sebagian, yang dimana contohnya asam. Kalau di larutan elektrolit kuat ini asam kuat, basa kuat, garam, dan di contoh larutan elektrolit lemah ini contohnya itu asam lemah, basa lemah, garam. Nah, dan selanjutnya kita akan mengetahui apa sih itu larutan non elektrolit. Jadi teman-teman, larutan non elektrolit itu adalah tidak dapat menghantarkan listrik atau tidak ada ion. Contohnya urea dan glukosa. Ya, tadi kita sudah mengetahui itu apa larutan elektrolit dan non elektrolit. Jadi sekarang kita harus mengetahui apa itu SKL atau sifat koligatif larutan. Jadi SKL itu adalah sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel dan bukan pada jenis zat terlarutnya. Nah, SKL ini memiliki 4 sifat, yang dimana yang pertama itu penurunan tekanan uap, yang dimana disimbolkan dengan delta P. Yang kedua yaitu kenaikan titik didih, disimbolkan dengan delta TB. Yang ketiga itu penurunan titik beku, disimbolkan dengan delta TM. Yang keempat itu yaitu tekanan osmosis. Nah, di sini kita akan membahas apa itu penurunan tekanan uap atau delta P. Jadi, teman-teman, tekanan uap itu adalah menunjukkan kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Atau penurunan tekanan uap itu berkurangnya tekanan uap suatu larutan relatif terhadap tekanan uap relatif pada tekanan uap pelarut murni. Ini adalah pengertian dari penurunan tekanan uap. Nah, jadi penurunan tekanan uap ini memiliki sebuah kesamaan atau contoh, atau bisa juga misalkan pelarut murni dan larutan. Jadi pelarut murni ini mudah menguap atau tekanan uapnya mudah terlarut. Sedangkan yang ini, larutan ini adalah campuran dari air dan gula, yang dimana pelarut dan zat terlarut suka menguap, yang dimana sehingga P0 ini disebut dengan tekanan uap larutan, sedangkan P ini adalah cuman P aja, adalah tekanan uap jenuh pelarut. Ini jenuh pelarut.
Sehingga P0 atau tekanan uap larutan lebih besar dari jenuh pelarut. Jadi yang ini lebih besar daripada ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih itu rumusan penurunan tekanan uap. Rumusan penurunan tekanan uap itu yang dimana disebutkan dengan P atau tekanan uap larutan, dan ada juga P0 yang dimana tekanan uap jenuh pelarut, dan X adalah fraksi mol, dan N ini adalah jumlah nol. Nah, kita lanjut untuk mencari penurunan tekanan uap yang dimana delta P sama dengan P0 dikurang P, yang dimana P0 itu adalah tekanan uap larutan pelarut jenuh, sedangkan P0 ini tekanan uap larutan. Nah, untuk rumus larutan elektrolitnya itu yaitu delta P sama dengan P0 dikali N C per NT tambah NP. Jadi N ini adalah jumlah nol dan P nya adalah jadi inilah rumusan untuk larutan elektrolitnya. Adalah kenaikan titik didih atau bisa disebut dengan delta TB. Titik didih merupakan suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan udara luar atau bisa disebut tekanan di atas permukaan cairan. Grafis dari titik didih yaitu tinta warna coklat yaitu pelarut, tinta warna biru yaitu larutan. Nah, selanjutnya adalah di sini menjadi 100. Kenapa 100? Karena di sini ada air yang mendidih. Tapi yaitu titik didih terlarut. Lalu titik didih terlarut. Ini nanti ya yang belum ya. Apa belum lagi? Kalau nikah belum. Penjelasannya yaitu seperti ini. Delta TB gas dan TB las sama dengan delta TB tambah TBL. Delta TB kenaikan titik didih. Itu TBLAS delta TB ditambah 100 derajat Celcius. Pelarut tadi adalah air. Delta TB rumusnya ialah delta TB sama dengan molaritas dikali KB. Delta TB sama dengan GT ialah gas terlarut.
gas terlarut per mR kali 1000 dibagi Gp. Rumus untuk mencari larutan non elektrolit. Rumus larutan elektrolit yaitu dengan cara delta Tb sama dengan Gt per mR dikali 1000 per Gp sama dengan Kb sama dengan I. Nah, I ini merupakan jumlah dari N-nya. I jumlah N. Nah, untuk mencari I yaitu dengan cara I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 theta. Nah, ini untuk mencari rumus I. Dan ini untuk mencari rumus larutan Mana sih Carlos ada buat apa kan? Picture. larutan elektrolit. Picture. Tahu picture. Selanjutnya adalah penurunan titik beku atau disebut dengan delta TF. Titik beku adalah suhu di mana suatu cairan mulai membeku. Grafisnya menjadi seperti ini. Lalu ada warna orange dan ada tekanan. Nah, tekanan, jika ada tekanannya, jadi tekanannya adalah 1 atm. Di sini cair, di sini padat, dan di sini adalah gas. Pesannya yaitu tinta warna biru adalah pelarut dan tinta warna orange adalah larutan. Air membeku pada suhu derajat 0 derajat Celcius. Nah, delta P menyebabkan titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarutnya. Disebut dengan delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Nah, jika TF-nya air, dia akan menjadi rumus delta TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurang TF larutannya. Ini dia jika TF-nya menjadi air. Juga dengan TF larutan sama dengan 0 derajat Celcius dikurang delta TF. Bisa mencari rumus TF, kita akan memakai rumus delta TF sama dengan M molalitas M sama dengan molalitas dikali KF. Nah, delta TF sama dengan GT gas terlarut per mR dikali 1000 bagi GP gas terlarut KF. Nah, ini untuk mencari larutan non elektrolit.
larutan non-elektronik yaitu gula atau sering disebut dengan glukosa, urea, dan alkohol. Nah, ini contoh-contoh untuk mencari non-elektrolit. Untuk mencari rumus larutan elektrolit yaitu delta TF sama dengan M per Kv dikali I. Delta TF sama dengan gas terlarut per mR dikali 1000 per Gp dikali Kf dikali I. Nah, ini untuk mencari larutan elektrolit. Contohnya seperti asam, basa, dan garam. Ini adalah contoh larutan elektrolit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sifat SKL yang keempat yaitu osmosis. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan apa itu osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan molekul-molekul pelarut dari suatu larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran membran. Yaitu yang pertama yaitu tekanan osmosis atau disebut dengan P. Tekanan balik yang berbentuk pada larutan untuk mengunggah proses osmosis. Osmosis itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu isotonis atau P1 sama dengan P2. Yang kedua yaitu hipotenis. P1 lebih besar dari lebih kecil dari P2. Sedangkan hipertonis P1 lebih besar dari P2. Itu kita masuk ke rumus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus dari larutan osmosis, yaitu larutan elektronik. P sama dengan M dikali R dikali T dikali I. Ya, baru M sama dengan mol per V dengan satuan L. Selanjutnya yaitu G dikali R dikali T per MR dikali 1000 per V dikali MR. Keterangannya yaitu V yang satuan ml. V dengan satuan MR. Lanjutkan bilang V satuan ml. V dengan satuan MR. Oke. Keterangannya yaitu di sini tadi ada kita lihat L. L itu kan Larutan. Non-larutan elektronik. Di sini tadi ada kita lihat P. P itu apa? P itu yaitu tekanan osmosis atau disebut atom. Baru tadi kita lihat di sini yaitu M. M itu molaritas larutan mol atau disebut Satuan. dengan Satuan. Dengan satuan per mol. liter. Baru kita lihat di sini yang lagi ada R. R-nya itu yaitu 0,082 liter atom per mol dikali K. Baru di sini kita ada lihat lagi T. Yaitu disebut dengan suhu atau Kelvin. Di sini yang terakhir kita ada lihat di sini I. Itu yaitu sama dengan I I kali T kali T atau dalam kurung M kurang 1 dikali delta. Delta. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata saya mohon maaf dan sekian, terima kasih. Hai. Terima kasih sudah menonton video kami mengenai SKL. Jadi di video selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat es krim dan hubungannya dengan SKL. Sekian, terima kasih. Halo, hai. Kembali lagi dengan kami bertiga dengan kelompok 4. Saya bernama Pramika Sinaga. Saya Pensi Palmi Bersih Tepuh. Saya Kristia Purba. Di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat es krim dan apa hubungannya dengan SKL. Jadi jangan lupa saksikan. Alat dan bahan yaitu
Masukkan bubuk matcha atau coklatas matcha pada kaleng. Selanjutnya masukkan susu kental manis pada kaleng. Lalu masukkan santan saset pada kaleng. Bisa semua, bisa juga sebagian. Selanjutnya tuangkan air secukupnya sesuai dengan selera. Lalu aduk dengan sendok hingga merata. Lalu pecahkanlah es batu. Lalu tuangkan es batu yang sudah dipecahkan ke dalam baskom. Lalu tuangkan garam ke atas es batu tersebut. Selanjutnya putarlah kaleng secara melingkar supaya adonan menjadi es krim. Setelah adonan ada yang membeku atau sebagian membeku, aduklah lagi pakai sendok supaya adonan mengeras merata. Sama-sama menjelaskan di sini ya. Tutup lagi adonan, lanjut aduk supaya semua adonan menjadi es krim. Inilah adonan yang telah menjadi es krim. Jadi, penambahan garam pada es batu tersebut dapat membuat larutan turun, yang dimana membuat es krim atau adonan es krim bisa menjadi membeku secara perlahan. Tuangkanlah adonan yang telah jadi ke dalam cangkir. Bagi-bagilah kepada teman karena berbagi itu indah. Jadilah es krim. Es krim matcha. Manusia pas enak walaupun terang. Jadi Kak, nih. Dadah. Hai. Terima kasih sudah menonton video kami, yang dimana video kami yaitu membuat praktikum bagaimana caranya membuat es krim yang baik dan benar. Dan hubungannya dengan SKL. Jadi mudahkan membuat es krim dengan cara-cara kami. Dan Jadi juga lebih sehat bukan? jangan lupa buat di rumah. Oke.